Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita belajar dari lembar cerita 3B, ternyata kalau anggaran di awal usaha itu ya Bu ya hanya menunjukkan keuntungan kecil Bu. Itu biasa terjadi ya Bu ya, jadi jangan khawatir bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin memulai usaha gitu ya Bu ya. Karena apa? Karena di awal usaha itu perlu membeli peralatan, bahan baku, serta membayar pinjaman modal usaha ya Bu ya bagi yang meminjam. Kalau itu ya Bu ya, kalau sudah tidak perlu membeli peralatan ya Bu ya dan membayar pinjaman, maka anggaran akan menunjukkan keuntungan yang lebih besar ya Bu. Jadi Ibu, bagaimana kita bisa melihat atau memantau keuangan kita itu kondisinya lebih baik atau enggak gitu ya. Jadi kita harus membuat rencana keuangan gitu ya Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, oke, boleh melihat ke depan Bu. Ini ya Bu ya. Kita lihat gambar yang ada di depan ini ya Bu ya. Oke. Nah, di sini anggaran usaha per minggu ya Bu ya. Nah, di gambar ini ya Bu ya ada 3 kolom ya Bu ya. Yang pertama itu keterangan, yang kedua itu uang masuk, yang ketiga kolom uang keluar. Nah, baik kembali lagi ke cerita Ibu Lili ya Pak ya. Tadi Ibu Lili pinjaman untuk modal awal itu berapa Bu? Pak? Betul, 100.000 rupiah. Maka si pinjaman modal awal itu kita tulis di mana Pak, Bu? Oke, di uang masuk ya Pak ya. Uang masuk 100.000 rupiah. Kemudian untuk hasil penjualan ya Bu ya. Hasil penjualan Ibu Lili tadi selama 6 hari itu dia berhasil menjual 18 ekor ya Bu ya. Maka 18 ekor, tadi harga ikannya berapa Bu Ibu Lili? 5.000 rupiah. Nah, 6 hari dikali 18 ekor ikan dikali harga ikan, yaitu 5.000 rupiah. Jadi total 540.000 rupiah. Maka kita akan tulis di mana Bu? Di uang masuk atau uang keluar Bu? Ya Bu Ida? Iya betul, terima kasih Ibu Ida. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Ida. Iya. Nah, jadi si hasil penjualan kita akan tulis di uang masuk. Ya, betul ya. Kemudian untuk modal awal itu ya Bu ya, maka kita perlu membeli peralatan ya Bu ya. Iya. Nah, ini Bu Lili membeli peralatan. Di sini ada panci kecil. Panci kecil itu katanya harganya 30.000 rupiah. Untuk panci kecil itu kita menuliskannya di uang masuk atau di uang keluar? Iya betul. Maka panci kecil kita akan menuliskannya di uang keluar ya Bu ya. Kemudian untuk lap, iya harganya 2.000 rupiah. Betul Ibu Lilis. Ini di uang keluar. Nah, kemudian untuk bahan baku ya Bu ya. Nah, bahan baku itu Ibu Lili membeli ada ikan, ada bumbu, ada gas. Nah, untuk ikan Ibu Lili membeli ikan itu sejumlah 30 kilo ya Bu ya. 30 kilo tadi dikali harga ikan per kilonya itu 10.000 rupiah. Nah, maka di sini tinggal dikalikan ya Bu ya. 30 dikali 10.000 harga ikan, maka total 300.000 rupiah. Itu kita bisa tulis di uang keluar ya Bu ya. Untuk bumbu juga sama ya Bu ya, harga 120 kita tulis di uang keluar. Juga gas pun sama, kita tulis di uang keluar harganya 15.000 rupiah. Nah, kemudian untuk pengembalian pinjaman ya Bu ya, tadi berapa Bu minjamnya? Ya betul 100.000 rupiah. Nah, 100.000 rupiah ini pengembalian pinjaman kita tulis di mana Bu? Di uang masuk atau uang keluar? Iya betul Bu, ini di uang keluar ya Bu ya. Kita bayar gitu ya Bu ya, 100.000 rupiah. Nah,
Maka untuk melihat saldo ya Bu ya, saldo itu mungkin sisa gitu ya Bu ya, sisa di minggu pertama atau saldo di minggu pertama itu bisa uang masuk dikurangi uang keluar gitu ya Bu ya. Nah di sini ya, uang masuknya berapa Bu? Iya betul, 640.000 dikurangi 567.000. Jadi saldonya berapa Bu? Yang dimiliki Ibu Lili 73.000. Gitu ya Bu ya, paham? Oke, bisa dilanjut? Ya. Nah, kita lihat lagi ya Bu ya, ke sini ya Bu ya, boleh dilihat. Oke. Nah, kita lihat pada minggu kedua. Pada minggu kedua, Ibu Lili minjam modal lagi nggak Bu? Ceritanya enggak ya Bu ya? Enggak, jadi nggak usah ditulis gitu ya Bu ya. Oke, kemudian untuk hasil penjualan di minggu kedua itu Bu Lili tadi di latihan itu ya Bu ya, di lembar cerita maksud saya, di lembar cerita itu 6 hari ya Bu ya, dikali Ibu Lili menjual ikan itu 18 ekor ya Bu ya, dengan harga ikan yang sama Rp5.000. Maka seperti tadi 6 hari dikali 18 dikali 5.000 maka totalnya Rp540.000. Kita tulis di mana Bu? Di uang masuk. Iya betul. Nah di uang masuk. Nah kemudian untuk minggu kedua Ibu Lili membeli peralatan lagi nggak Bu? Panci lah. Iya betul. Ibu siapa? Oh Ibu Lilis. Iya Ibu Lilis betul. Enggak ya Bu ya? Karena panci masih ada yang kemarin, terus lap juga masih ada, jadi nggak usah ditulis ya Bu ya, nol di sininya ya. Kemudian untuk bahan baku beli lagi nggak Bu si Ibu Lilis, Ibu Lilinya? Iya betul. Untuk bahan baku si Ibu Lili membeli lagi ya Bu ya, ikan berapa Bu? Nah si Ibu Lili membeli ikan 30 kilo. 30 kilo dikali 1 kilonya 10.000 maka totalnya Rp300.000. Maka untuk pembelian ikan di sini kita bisa tulis di uang keluar gitu ya, di uang keluar. Begitupun untuk bumbu di sini Ibu Lili membeli seharga Rp120.000, maka kita tulis di uang keluar. Nah untuk gas si Ibu Lili membeli lagi nggak Bu untuk minggu kedua? Ceritanya enggak ya Bu ya, jadi nggak usah ditulis gitu. Nah kemudian untuk pengembalian pinjaman tadi kan ceritanya si Ibu Lili nggak meminjam lagi ya di minggu kedua, jadi nggak usah ditulis. Nah untuk mengetahui tadi sisa atau saldo gitu di minggu kedua sama seperti pada minggu pertama, yakni uang masuk dikurangi uang keluar gitu. Maka uang masuk 540.000 dikurangi 420.000 ya Bu ya, maka totalnya jadi Rp120.000 itu untuk minggu kedua saldo Ibu Lili ya. Oke Bu? Iya. Baik Bu, untuk selanjutnya bisa dibuka buku pintarnya ya Bu ya. Buku pintarnya halaman 30 Bu. Iya. Nah di situ Ibu bisa dilihat, udah Pak dibuka? Oke, iya. Ya betul. Nah di situ kita lihat sama ya Bu ya, ada kolom-kolom cina Bu. Tadi sini mah bedanya ini untuk 1 bulan Bu. Kalau di sini tabel ini untuk per minggu ya Bu ya, jadi per minggunya kita tulis. Nah kalau di sini full untuk 1 bulan. Jadi selama 1 bulan berapa uang yang masuk atau uang yang keluar Ibu Lili, bisa dituliskan di sini gitu ya Bu ya. Nah untuk contoh tadi kan kita ngambil kisah Ibu Lili ya. Nah kita masukin nih yang di minggu pertama dari tabel ini, dari tabel anggaran usaha per minggu ke tabel anggaran usaha 1 bulan. Nah baik di di minggu ke-1. Oke,
Oke, untuk uang masuk tadi apa aja Bu? Mangga. Oh, Bapak Didi. Iya, Bapak Didi mangga. Betul Pak, itu uang masuk pinjaman modal ya Pak. Pinjaman modal 100.000. Maka kita tuliskan di uang masuk, di kotak uang masuk itu ya. Oke. Kemudian untuk hasil penjualan kita langsung salin aja ya Bu ya. Tadi kan jumlah dari ini ya Bu ya, sehari maksud saya penjualan ini nih Pak, 540 ya Pak ya. Bisa dituliskan di hasil penjualan di uang masuk gitu ya Pak ya, uang 540. Nah itu ya. Nah untuk uang keluarnya, oke kita salin ya Pak ya, yang dari sini yang dari per minggu kita salin ke dalam kotak yang anggaran usaha 1 bulan ya Pak ya. Untuk panci kecil kita tuliskan di uang keluar, lap seharga 2.000 kita tulis di uang keluar. Terus untuk ikan, oke betul di uang keluar. Untuk bumbu, iya di uang keluar. Untuk gas, iya di uang keluar. Kemudian untuk pengembalian pinjaman itu yang seharga 100.000 itu yang di uang keluar juga. Maka untuk uang keluar di total semuanya ya Bu ya, di total 30.000. Iya, ditambah 2.000, ditambah 300.000, ditambah 120.000, ditambah 15.000, ditambah 100.000, totalnya 567.000. Ini yang uang masuk itu 100.000 ditambah 540.000 sama dengan 640.000. Maka untuk mengetahui saldo ya Bu ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk mengetahui saldo itu uang masuk dikurangi uang keluar. Jadi sisa yang minggu pertama itu 73.000. Nah kemudian untuk minggu kedua baik kita salin ya Bu ya, ke sini ya Bu ya. Untuk minggu kedua itu untuk uang masuk Ibu Lili itu dari hasil penjualan aja ya Bu ya. Hasil penjualan itu 540.000. Maka kita tulis di kolom uang masuk 540. Untuk minggu kedua pengeluarannya apa saja Bu uang keluarnya? Iya, ada ikan, ada bumbu ya. Itu dijumlah ya Bu ya, 300.000 ditambah 120.000, totalnya 420.000. Maka untuk saldo di minggu kedua ternyata uang masuk dikurangi uang keluar itu 540.000 dikurangi 420.000 itu totalnya 120.000. Nah itu untuk saldo minggu kedua Ibu Lili. Kemudian untuk minggu ketiga bisa kita lihat lagi tadi dari lembar cerita ya Bu ya. Tadi kita sudah belajar. Nah untuk minggu ketiga ternyata uang masuk yang didapat Ibu Lili itu ternyata dari hasil penjualan ya Bu ya, hasil penjualan ikan. Jumlahnya 540 gitu ya Bu ya, 540. Kemudian untuk uang keluarnya di minggu ketiga itu ternyata Ibu Lili hanya membeli bahan saja seperti ikan dan bumbu. Totalnya tadi ikan 300.000 ditambah 120.000, totalnya 420.000. Maka untuk saldo di minggu ketiga itu Ibu Lili itu 540.000 dikurangi 420.000, totalnya 120.000. Kemudian untuk minggu keempat sama, di minggu keempat itu bahwa uang masuk yang didapat Ibu Lili itu dari hasil penjualan. Masih sama Ibu ya, jumlahnya di situ ya, bisa dibaca ya Bu ya Pak. 540 ya Bu ya. Kemudian untuk uang keluarnya itu Ibu Lili membeli ikan sama bumbu ya Bu ya. Berapa Bu di situ? Iya, 300.000 sama
ditambah 120.000 ya untuk bumbu, jadi total berapa Bu? 420.000 ya. Untuk mengetahui saldo di minggu keempat, ternyata 540.000 dikurangi 420.000 totalnya 120.000. Jadi kita bisa lihat ya Bu ya, dengan anggaran usaha ini kita bisa lihat dari minggu ke minggunya mengalami kenaikan kah, atau masih sama kah, atau mengalami penurunan. Nah itu tujuan anggaran usaha dibuat ya Bu ya. Kita bisa melihat, kita bisa memantau juga gitu kondisi keuangan kita secara lebih baik gitu ya Bu ya. Kemudian ya Bu ya, itu ya Bu ya, rencana keuangan akan terwujud sesuai harapan kalau barang atau jasa kita itu laku terjual. Jadi bagaimana Bu caranya kalau misal kita ingin barang-barang kita atau jasa kita terjual gitu Bu? Iya, ada yang tahu? Iya, mangga Bapak Didi. Betul itu Pak, tepuk tangan untuk Pak Didi. Iya, ternyata dengan cara apa Pak tadi, pemasaran. Betul.